Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Novieni Istiqomah akan membahas tentang tips mengatasi permasalahan anak selama pandemi COVID-19 dari segi bahasa. 5W1H. 1. What? Apa penyebab orang tua membantu anak berkegiatan sekolah di rumah? 2. Who? Siapa yang dirugikan? 3. Where? Di mana kejadiannya? 4. When? Kapan kita melibatkan orang tua di saat berkegiatan sekolah di rumah? 5. Why? Mengapa itu bisa terjadi? 6. Bagaimana cara agar orang tua tidak membantu anak selama berkegiatan sekolah di rumah? Kata pengantar, selama pandemi COVID-19 ini ada beberapa perubahan yang signifikan bagi keluarga, yaitu 1. Orang tua dan anak-anak sekarang menghabiskan sebagian besar waktu bersama mereka di rumah. 2. Banyak orang tua berusaha menyeimbangkan pekerjaan. 3. Pembelajaran jarak jauh untuk anak-anak mereka. 4. Berusaha mengelola perilaku perubahan anak-anak karena anak-anak menunjukkan kesulitan perilaku selama transisi atau masa-masa stres. Di antaranya emosi, ketakutan, kebingungan, kemarahan, kegelisahan, dan kebosanan yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Selanjutnya, orang tua harus mempunyai banyak peran dan tanggung jawab daripada sebelumnya. Terakhir, konsistensi orang tua adalah kunci untuk menciptakan keluarga yang kohesif. Membuat jadwal rutinitas di rumah. 1. Menyiapkan dan mengikuti jadwal rutinitas akan membantu anak-anak memahami bahwa mereka tidak sekedar berlibur. Jadwalnya dapat berupa jadwal hari sekolah, periode belajar, bermain, dan aktivitas sehari-hari. 2. Anak-anak harus bangun, makan, dan tidur pada tepat waktunya. Konsistensi dan struktur membantu anak-anak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan, yang dapat membantu mengurangi kecemasan serta meningkatkan kepatuhan. 3. Meminta kepada anak-anak Anda berkontribusi pada jadwal harian mereka sendiri untuk menjadikannya berkegiatan yang lebih interaktif dan menyenangkan, memberikan anak-anak pilihan dan meningkatkan rasa kontrol mereka. Selanjutnya, memasukkan kegiatan baru ke dalam rutinitas seperti permainan, video, olahraga, dan memasak juga dapat membantu anak-anak tetap terlibat. Terakhir, untuk anak pembelajarannya lebih visual, gambar dapat ditambahkan untuk meningkatkan pemahaman jadwal. Menggunakan jam atau waktu dapat meningkatkan prediktabilitas, memberitahu anak kapan aktivitas akan segera berakhir, membantunya anak-anak dengan tenang beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Tujuannya ada elemen-elemen standar kualitas nasional yang terkait dengan standar 5.2. 1. Elemen 5.2.1. Setiap anak didukung untuk bekerja sama, belajar membantu orang lain melalui peluang belajar kolaboratif. 2. Elemen 5.2.2. Setiap anak didukung untuk mengelola perilaku mereka sendiri, merespon dengan pantas perilaku orang lain, dan berkomunikasi secara efektif untuk menyelesaikan konflik, memiliki fokus yang kuat. 3. Elemen 3.2.3. Elemen 5.2.3. Martabat dan hak setiap anak dijaga setiap saat. Panduan perilaku. 1. Menunjukkan rasa hormat kepada anak-anak. 2. Didasarkan pada pengetahuan tentang perkembangan dan pembelajaran anak-anak. 3. Didasarkan pada
pemahaman dan pengetahuan setiap anak, termasuk latar belakang, budaya, masyarakat, dan keluarga. 4. Proaktif dan positif. 5. Mengenali kekuatan anak. Selanjutnya, tidak menggunakan segala bentuk hukuman fisik atau disiplin apapun yang tidak masuk akal dalam situasi tersebut. Terakhir, tidak melibatkan membuat penilaian tentang anak-anak dan keluarga. Situasi real, perilaku anak selama BDR. Tantangan yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak selama belajar dari rumah atau BDR, kendalanya dan perilakunya yang muncul. 1. Mood anak. Sebenarnya kegiatan yang diberikan sekolah padahal sangat menarik dan bisa dilakukan orang tua untuk mendampinginya. Jadi harus menunggu anaknya mau mengerjakan dan moodnya bagus lagi. 2. Orang tua sudah banyak kerjaan di rumah, terutama untuk yang mempunyai anak lebih dari satu. Jadi tugas anak-anak terbengkalai. 3. Orang tua kurang sabar dalam membantu mengerjakan tugas anak. 4. Anak lebih manja, tidak mau mengerjakan tugas. 5. Tidak mau mengikuti arahan orang tua. Perasaan dan keluhan guru. 1. Bantuan yang berlebihan yang dibantu orang tua selama kegiatan seperti anak yang bercerita tapi dibisikkan oleh ayahnya. Jadi anak itu cerita berdasarkan bisikan ayahnya. Jadi intinya yang penting sudah mengumpulkan tugas. 2. Gurunya serba salah untuk memberi penilaian. Yang ketiga, kemandirian anak karena tidak terlihat langsung, bisa saja sudah diedit sebelumnya atau latihan dulu sebelum diambil gambar atau video gambar. Penyebab anak menampilkan perilaku yang bermasalah berdasarkan teori atau buku. Skinner mengatakan perilaku merupakan hasil latihan yang diselingi dengan ganjaran atau reward dan hukuman. Psikologi Perkembangan AUD Jilid 1, Dr. Masganti Sid, MAG, Perdana Publishing Medan. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Langkah-langkah yang dilakukan: 1. Mencari tahu apa alasannya. 2. Perhatian sosial, seperti untuk mendapatkan perhatian dari orang tua, misalnya teriak atau minta sesuatu. 3. Buat perasaan nyaman pada anak. 4. Bantu anak belajar mandiri. Langkah-langkah yang tidak boleh dilakukan: yang pertama, jangan anak menjadi jauh dari orang tua atau rasa tidak nyaman. 2. Orang tua jangan mendampingi terlalu berlebihan. 3. Jangan memanjakan anak. Permasalahan anak. Contohnya, ada anak sedang bercerita tapi dibisikkan oleh orang tuanya. Jadi anak itu bercerita berdasarkan bisikan orang tuanya dan ketahuan oleh gurunya karena ada dalam video. Anak lebih banyak dibantu atau diberi kemudahan oleh orang tuanya. Jadi gurunya serba salah untuk memberi penilaian. Tipsnya: 1. Biarkan anak berekspresif dan komunikatif. 2. Orang tua turut mendampingi dalam proses pembelajaran tetapi jangan berlebihan. 3. Buat anak tenang dan nyaman. 4. Bantu anak belajar mandiri. Intervensi yang bisa dilakukan orang tua atau guru. Secara umum: 1. Pastikan anak mempertahankan rutinitas tidur, makan, dan olahraga yang baik. 2. Luangkan waktu yang berkualitas seperti bermain bersama anak, mendampingi anak selama belajar. 3. Berikanlah perhatian kepada anak Anda seperti menjadi pendengar yang baik, dapat mengatasi masalah dengan tepat dan baik. Kiat-kiat pengasuhan selama pandemi COVID-19. 1. Waktu berkualitas dengan masing-masing anak. 2. Tetap positif. 3. Buat jadwal. 4. Mengatasi perilaku yang kurang baik. 5. Tetap tenang dan kelola stres. 6. Mendiskusikan COVID.
Demikianlah paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.